Oke, halo semuanya. Langsung aja yuk. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang kita lihat tiap hari. Klaim-klaim hijau di produk yang kita beli. Kita mau cari tahu, apa sih sebenarnya yang ada di balik label ramah lingkungan itu? Pasti udah nggak asing lagi kan? Waktu kita belanja, mau itu baju, makanan, bahkan mobil, label-label kayak gini tuh seakan-akan teriak, pilih aku baik buat planet ini. Mereka ada di mana-mana, jadi bagian dari pemandangan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apa kita bisa percaya 100% sama janji-janji manis ini? Apa label itu beneran cerminan dari aksi nyata? Atau jangan-jangan cuma stiker cantik biar harganya bisa lebih mahal? Nah, ini dia inti masalahnya. Fenomena ini namanya greenwashing. Gampangnya, ini tuh strategi di mana polesan citra hijaunya lebih kinclong daripada usaha benerannya buat ngurangin jejak karbon atau limbah. Jadi marketingnya nomor satu, dampak lingkungannya ya nomor sekian. Biasanya, cerita yang kita dengar tuh simpel banget kan? Ada perusahaan jahat yang serakah, terus ada kita konsumen sebagai korbannya. Ada penjahat, ada pahlawan. Cerita kayak gini emang enak didengar, karena jelas siapa yang salah. Tapi, kalau emang sesimpel itu, kok kayaknya kejadian di mana-mana ya? Masalahnya, kerangka berpikir tadi itu mulai goyah pas kita lihat seberapa luas greenwashing ini terjadi. Ini tuh bukan soal 1-2 perusahaan bandel aja. Ini adalah pola yang muncul di hampir semua industri yang bisa kita pikirin. Coba kita lihat H&M ya. Mereka punya lini produk namanya Conscious Collection. Pesan marketingnya bagus banget. Bikin kita sebagai pembeli ngerasa udah ngambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Kedengarannya bagus kan? Nah, disinilah kontrasnya kelihatan jelas. Di satu sisi ada koleksi yang katanya sadar lingkungan. Di sisi lain, H&M sebagai raksasa fast fashion itu produksi sekitar 3 miliar potong pakaian setiap tahun. Jadi, pertanyaannya, seberapa ngaruh sih satu lini produk hijau kalau model bisnis utamanya sendiri adalah salah satu penyumbang sampah tekstil terbesar di dunia? Atau kita lihat kasus yang lebih parah lagi di dunia otomotif, skandal Dieselgate dari Volkswagen. Mereka gembar-embor bilang mobil diesel mereka itu bersih, rendah emisi. Kenyataannya, mereka diam-diam pasang software ilegal yang bisa deteksi kapan mobil lagi dites, terus nurunin emisi cuma pas lagi diuji aja. Ya, ini sih penipuan terang-terangan namanya. Oke, sekarang contoh yang mungkin lebih dekat sama kita sehari-hari. Coca-Cola. Brand ini kan selalu kelihatan sebagai jagoan daur ulang plastik ya. Tapi di saat yang sama, lembaga-lembaga lingkungan independen justru terus-terusan nobatin mereka sebagai produsen sampah plastik nomor 1 di dunia. Ini kayak meme Spider-Man yang lagi nunjuk satu sama lain kan? Jadi, kalau kita lihat polanya, dari fashion, otomotif, sampai minuman, semua pakai buku contekan yang sama. Ini kan bikin kita curiga ya, apa ya masalahnya cuma di beberapa manajer yang nakal aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih fundamental di baliknya? Oke, sekarang kita coba bedah gimana mesin ini bekerja. Karena sebenarnya greenwashing itu bukan sekedar soal etika. Greenwashing itu justru jadi strategi bisnis yang masuk akal kalau kita lihat sistemnya. Ada insentif-insentif kuat yang bikin perusahaan lebih milih kelihatan hijau daripada beneran jadi hijau. Nah, kuncinya tuh ada di 3 hal ini. Pertama, standarnya tuh abu-abu banget. Apa sih artinya ramah lingkungan atau berkelanjutan? Nggak ada definisi hukum yang jelas. Kedua, pengawasannya lemah. Regulator seringkali cuma ngecek klaim di bungkusnya, bukan dampak benerannya di lapangan. Dan ketiga, ya kita sebagai konsumen. Jujur aja, kita lebih suka lihat logo daun hijau yang simple daripada baca laporan keberlanjutan setebal 100 halaman kan? Nah, ini nih bagian yang mungkin agak bikin kita gimana ya, nggak nyaman. Karena ternyata kita semua punya peran dalam menjalankan mesin greenwashing ini. Ada sebuah celah antara apa yang kita bilang kita peduli sama apa yang beneran kita lakuin. Di dunia psikologi, ini namanya attitude behavior gap. Gampangnya, di kepala kita tuh peduli banget sama lingkungan. Kita pengen jadi konsumen yang bijak, tapi pas di kasir, seringkali tindakan kita nggak sejalan sama nilai-nilai itu. Dan data ini nunjukinnya dengan jelas banget. Kalau ditanya di survei, mayoritas dari kita sekitar 85% bakal bilang pengen beli produk yang berkelanjutan. Tapi pas dihadapkan sama pilihan beneran di toko, cuma sedikit banget yang konsisten milih itu kalau harganya lebih mahal atau carinya lebih susah. Kenapa begitu? Karena keberlanjutan yang beneran itu hampir selalu ada harganya atau trade-off. Entah harganya lebih mahal atau pilihannya jadi lebih sedikit atau kita harus ngubah kebiasaan kita sedikit. Nah, greenwashing itu datang buat ngisi celah ini dengan sempurna. Dia kasih kita perasaan nyaman udah berbuat baik tanpa kita harus ngorbanin apa-apa.
Dan yang lebih parahnya lagi, yang ironisnya, kita sebagai pasar, sebagai konsumen, seringkali secara nggak sadar menghukum perusahaan yang justru mencoba jujur soal tantangan-tantangan ini. Coba lihat IKEA, misalnya. Di laporannya, mereka ngaku positif iklim bukan berarti nol dampak. Pesan yang jujur tapi rumit kayak gini, jujur aja seringkali kalah menarik secara marketing dibanding klaim bombastis kayak 100% hijau atau bebas karbon yang gampang dicerna. Nah, disinilah letak masalahnya. Dampak lingkungan yang nyata itu rumit, penuh data, dan seringkali nggak instagramable, nggak cocok buat dunia media sosial yang serba cepat. Jadi yang disederhanakan bukanlah dampaknya, tapi ceritanya. Dan dalam pertarungan merebut perhatian kita, kebenaran yang kompleks hampir selalu kalah sama slogan yang simpel. Terus, gimana dong? Setelah tahu semua ini, apa kita harus jadi sinis sama semuanya? Tentu nggak. Tujuannya bukan buat jadi sinis dan nggak percaya sama siapa-siapa. Tujuannya adalah untuk menggeser cara pandang kita dari sekedar percaya menjadi lebih kritis. Oke, ini dia toolkit baru buat kita semua. Pertama, pahami kalau ini masalah sistem, bukan cuma soal perusahaan jahat. Kedua, terima aja kalau solusi nyata itu emang rumit. Jadi daripada cari label sempurna, coba deh cari perusahaan yang transparan soal proses dan data mereka. Dan terakhir, coba dukung perusahaan yang berani jujur soal perjalanan mereka, meskipun belum sempurna. Intinya, tujuan dari semua ini bukan buat kita jadi berhenti peduli. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk peduli lebih dalam lagi. Cukup peduli untuk mulai melihat ke balik slogan dan berani bertanya, oke, keren klaimnya, tapi mana buktinya? Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di pasar yang kita ciptakan bersama ini, kalau kita cenderung menghukum kejujuran yang kompleks, secara nggak langsung, apa sih yang sebenarnya lagi kita dukung dan kita beri penghargaan?